Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Covizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Covizen semuanya. Seperti inilah kondisi daripada prajurit-prajurit IDF atau kita sebut sebagai pasukan Extra Hell yang mereka mengalami gangguan mental, ODGJ dan lain sebagainya disebabkan karena trauma perang yang berkelanjutan dan panjang. Perang dengan saudara-saudara kita yang ada di Baitul Maqdis, kemudian dilanjut lagi perang dengan Iron, dan ini sekarang mengalami gangguan mental yang begitu luar biasa. Beberapa bulan yang lalu saja tercatat sekitar 10.000 lebih anggota IDF dan yang diterjunkan, termasuk dari pasukan Mamarika yang diterjunkan ke medan pertempuran yang ada di sana, itu mengalami gangguan ODGJ alias gangguan kejiwaan. Ya, walau belum parah-parah banget, tidak seperti yang sekarang, tapi sudah ada gejala-gejala gangguannya. Nah, sekarang ditambah dengan perang bersama Iran yang itu perangnya sangat dahsyat, rudal nggak ada habis-habisnya, ditambah lagi serangan-serangan yang begitu dahsyat dari Iran sebagai serangan-serangan balasan, dan itu membuat tentara-tentara IDF dan juga tentara-tentara bayaran Mamarika itu betul-betul mengalami gangguan mental yang begitu luar biasa. Nah, ini juga sebetulnya adalah sebuah kaca yang menjadikan kita bercermin bahwa sebetulnya mereka yang mengaku diri mereka sebagai orang-orang terpilih, orang-orang pilihan Tuhan, nyatanya mereka hanyalah pengecut yang bersembunyi di balik senjata-senjata canggih buatan Mamarika, yang mentalnya sendiri dibangun di atas tumpukan pasir yang ketika tersiram air saja, nggak usah diinjak-injak, tersiram air saja itu udah runtuh total. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya kekuatan iman itulah yang menentukan segalanya di dalam peperangan. Walaupun jumlahnya kecil, kalau misalkan keimanannya besar, maka itu akan menjadi sebuah penentu kemenangan daripada peperangan. Makanya di dalam ayat Al-Quran disebutkan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Dan berapa banyak pasukan-pasukan kecil bisa mengalahkan pasukan-pasukan yang besar, yang banyak jumlahnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun Mamarika bersama Extra Hell mereka punya cadangan pasukan yang begitu luar biasa banyak, ditambah lagi persediaan persenjataan serta perlengkapan mereka yang begitu modern, tapi kalau ternyata mereka ini tidak punya keimanan, mental mereka itu lemah, ya pada akhirnya itu hanya cangkang kosong. Percuma alat-alat canggih, tapi ternyata yang memegangnya adalah orang-orang yang tidak bermental. Itu hanya akan menjadikan stres bagi orang-orang yang memegangnya. Ya, jadi itulah yang terjadi saat ini. Ini membuktikan bahwa sebetulnya perang antara Iran dengan Mamarika Extra Hell itu betul-betul perang nyata. Ini bantahan bagi orang-orang yang selama ini mengatakan, oh itu settingan, oh itu ini settingan-settingan. Ya, memang pada beberapa titik Iran itu memanipulasi data, betul. Di beberapa titik juga Mamarika memanipulasi data juga betul. Iran menutupi korban-korban jiwa di tempat mereka juga betul. Dan Mamarika menutupi korban jiwa di antara pasukan-pasukan mereka juga betul. Karena sama-sama dua-duanya ini kalau kita lihat juga sama-sama playing victim. Ya, mohon maaf, saya mendukung Iran itu bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka Islam, tidak. Karena yang saya lakukan selama ini mendukung Iran dikarenakan mereka berdiri bersama Palestina. Ingat itu, saya tidak akan pernah mendukung Iran sampai kapanpun kalau mereka tidak mendukung Palestina. Itu saja. Selama mereka mendukung Palestina, jangankan kok Iran, ya jangankan kok Iran, bahkan seperti Cina, seperti Rusia pun, kalau mereka berdiri bersama Palestina, saya akan dukung. Saya akan katakan mereka di pihak yang sama dengan kami. Kami akan berikan dukungan, baik doa ataupun apalah. Intinya supaya mereka ini ya tidak kalah dengan cepat gitu. Ya setidaknya kalaupun mereka hancur, ya hancur bareng dengan musuhnya gitu. Dan saya doakan kemenangan itu bagi kaum muslimin yang berada di Palestina. Jelas saudara-saudara kita itulah yang harus kita doakan. Makanya teman-teman semuanya, kalau kalian kemudian mendukung Iran secara berlebihan, menganggap orang-orang yang tidak mau mendukung Iran adalah orang-orang munafik, kemudian orang-orang yang kontra dengan Iran adalah orang-orang munafik, itu belum tentu juga. Kuncinya satu. Orang yang tidak mendukung Iran harus kita hormati.
Ingat ya, orang yang tidak mendukung Iran harus kita hormati. Yang tidak perlu kita hormati adalah orang yang mendukung memarikan dan ekstrahel. Mau dia ngaku kiai, mau dia ngaku ustadz, mau ngaku ulama, jenggotnya panjangnya sampai mata kaki, kalau dia mendukung Mamarika dan ekstrahel, munafik betul. Tapi kalau selama mereka tidak mendukung Mamarika dan ekstrahel, walaupun mereka tidak mendukung Iran, tetap kita hormati. Karena mendukung Iran atau tidak itu sebuah pilihan, bukan paksaan. Ya ingat, itu pilihan bukan paksaan. Karena setiap orang punya pemikirannya masing-masing dalam mendukung Iran. Ada yang setuju karena Iran bersanding dengan Baitul Maqdis seperti yang saya lakukan. Ada juga orang yang tidak setuju karena melihat jejak Iran yang begitu dalam, begitu kelam dalam kasus-kasus terjadi misalkan di Yaman, di Suriah, dan beberapa tempat termasuk di Irak. Ya kita hormati saja. Selama mereka tidak membela Mamarika dan ekstrahel, maka mereka bukan musuh kita dan mereka bukan munafik. Itu saja kuncinya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita bersama.